Di episode sebelumnya persahabatan Eng Hui dan Miran hancur berantakan, lalu bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja episode 14. Eng Hui menjalani rutinitasnya berjualan ikan di pasar, namun ia tak sengaja menjatuhkan kalung itu membuatnya teringat Miran. Dia pun meninggalkan tokonya pergi merenung di dermaga. Kata-kata terakhir Miran kemarin yang menurutnya tidak loyal membuat ia tak bisa melupakannya. Untuk melepas stresnya, ia membawakan poster abjad kepada Nenek Okdong. Miran tak sempat lagi pamitan kepada mereka, membuat Okdong sedih. Nenek Jun meminta Eng Hui baik kepada Miran yang malang. Ia bingung mengapa Miran disebut malang padahal sudah 3 kali menikah dan anaknya dibesarkan mantan suaminya. Mereka bercerita kalau berpisah dengan suami itu sangat tersiksa, apalagi ia tak punya kesempatan membesarkan anaknya. Dan anak Miran menolak liburan dengan ibunya hanya karena malu kepada tunangannya. Memiliki ibu kandung yang nikah cerai. Ia lebih memilih ibu sambungnya yang seorang profesor untuk liburan. Hal itu membuat Miran sakit hati. Menjelaskan kalau Miran sudah menjual usahanya hanya untuk berlibur dengan anaknya. Ia tidak memberitahu Eng Hui karena terlalu sibuk dan lelah, jadi ia tak mau beban sahabatnya bertambah. Saat itu Miran bercerita sambil menangis. In Gwon menceritakan masalah Kim yang ingin menceraikan istrinya karena selalu disiksa istrinya. Itu membuktikan kalau yang dikatakan Miran benar. Yang mengejutkan, In Gwon senang saat tahu Miran sudah pulang. Ia memang sangat senang kalau Miran datang. Karena hanya mengurusnya 2-3 hari, kalau lebih dari itu pasti akan mengganggu pekerjaannya. Menurut mereka Miran hanyalah angin segar yang berhembus. Berbeda dengan Eng Hui yang seperti pilar bagi mereka. Ini terlihat rasa-rasanya kekesalannya kepada Miran seperti tak beralasan. Ia pun mengambil kembali buku catatannya, merenungkan tentang persahabatannya yang sudah berakhir. Melihat rumahnya yang sangat bersih, ia membayangkan bagaimana lelah dan bahagianya Miran saat membersihkan rumahnya, seolah-olah membantah kalau dia adalah babu bagi Miran. Ia kesal dituduh tidak loyal. Menghubungi Miran tapi tak diangkat. Karena itu ia memutuskan ke Seoul. Singkatnya, Miran memilih kerja paruh waktu di usaha pijat yang sudah dijualnya. Tiba-tiba ia mendapat pelanggan VVIP dan harus Miran yang memijatnya. Ia terkejut, ternyata itu Eng Hui sambil menahan tangisannya. Ia pun mulai memijat, menyuruh Eng Hui bicara saja jika ada yang ingin dibicarakan. Eng Hui menceritakan kejadian setahun lalu, alasan mengapa ia mulai berubah karena Miran hanya menganggapnya sebagai teman yang sangat mudah. Seolah-olah menganggapnya seperti babu. Miran berkata kalau Eng Hui memang teman yang mudah. Menjelaskan kalau di dunia ini tak ada orang yang mudah baginya selain Eng Hui. Orang tua dan saudaranya malu dengannya karena kawin cerai, bahkan anaknya berubah dingin kepadanya. Jadi apakah salah jika dia menganggap Eng Hui sebagai satu-satunya teman yang mudah baginya dan nyaman untuknya? Mendengar itu, mengapa ia menuduh Eng Hui sebagai teman yang tak loyal adalah karena ia tak pernah mengungkapkan kekesalannya kepadanya, padahal sebagai sahabat harusnya jauh lebih terbuka seperti sekarang. Dan ia bisa segera minta maaf agar tak ada yang terluka. Eng Hui menginap di rumah Miran beberapa hari. Sebelum ia balik ke Jeju, Miran memberikan kalung tanda persahabatan. Nah, di sebuah tempat terlihat wanita bernama Yong Hui menderita sindrom Down, adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Ia adalah kakak kembar Yong Ok. Yong Hui tinggal di sebuah pantai tempat orang-orang sepertinya dirawat. Pantai itu diurus seorang ibu bernama Yan.
Setiap harinya Ibu Yan membawa Yong Hui untuk menjaga kasir di sebuah kafe. Setidaknya itu bisa membuat orang-orang seperti mereka diterima orang lain. Yong Hui selalu mengirimkan foto-foto kepada Yong Ok, bertanya mengapa ia tak datang lagi bulan ini. Yong Ok selalu beralasan sibuk kerja, yang membuat Yong Hui kecewa. Ia selalu dijanji namun tak ditepati. Karena itu ia memilih untuk ke sana sendiri, membuat supir taksi stres ingin ke Jeju namun hanya memiliki uang 20.000, makanya disimpan di kantor polisi. Ibu Yan tentu sangat panik mencari kemana-mana dan akhirnya lega saat menemukannya di sana. Saat Ibu Yan mengirim pesan kalau Yang Yong Hui akan datang besok sore, ia pun segera menghubunginya menjelaskan kalau ia tak bisa menjaganya karena sangat sibuk cari uang. Ibu Yan menjelaskan kalau tempat itu akan direnovasi, jadi dia harus ke sana setidaknya seminggu. Tak bisa juga dititipkan kepada Ibu Yan seperti biasanya karena ibunya sudah mengalami demensia parah, jadi jalan satu-satunya Yong Ok harus menerimanya. Sebenarnya semua itu hanya alasan Ibu Yan karena kasihan melihat Yong Hui sudah lama merindukannya. Tapi Yong Ok tak mau bertemu dengannya, makanya ia meminta Yong Hui untuk tak mengangkat teleponnya, agar tak dibujuk. Dalam situasi resah, Kapten Jun mengirimkan video bahkan mengajaknya untuk menikah dan membeli rumah. Bahkan ingin segera mempertemukannya dengan orang tuanya, namun itu tak bisa membuatnya tersenyum. Berbeda dengan Jun yang sangat bahagia. Namun saat ingin menolong Yong Ok ke kapal, dia malah dicuekin. Itu membuatnya marah. Jun memeriksa HP-nya dan ternyata Yong Ok mengirim pesan. Ia meminta putus karena ia memang tak mau menikah, bukan hanya kepada Jun tapi kepada semua orang di dunia ini. Meminta Jun untuk melupakan semuanya. Jelas itu membuat Jun sakit, tak bisa menerima itu. Wajahnya yang tadi senang kini berubah kusut. Singkatnya, setelah menjual tangkapan para penyelam tadi, Jun bergegas kembali meminta Yong Ok menunggunya. Ia balap-balap saking emosinya, membuat adiknya bingung. Apalagi Yong Ok ternyata tak menunggunya karena ingin segera ke bandara. Jun mencegah Yong Ok meminta penjelasan atas semuanya. Tapi Yong Ok akan menjelaskan nanti saja karena ia harus segera ke bandara. Jelas hak itu membuat Jun emosi. Belum lagi adiknya protes kepadanya, saking emosinya Jun memaksa adiknya turun dan segera pergi mengejar Yong Ok. Ibu dan ayahnya seorang seniman, mereka bertemu di tahun pertama kuliah, jatuh cinta pada pandangan pertama dan akhirnya menikah. Meski kedua orang tuanya yatim piatu, tapi masa depan mereka cerah sebagai seniman. Miskin pun tak masalah, setidaknya mereka berdoa untuk selalu bahagia. Namun doa itu tidak terkabul. Mereka dikaruniai dua anak kembar, tapi satunya mengalami keanehan dan cobaan. Dimulai dari sini, orang tuanya yang baik hati berhenti jadi seniman yang tidak menghasilkan uang banyak. Memilih berjualan baju untuk mengobati Yong Hui, tapi mereka selalu berkata dengan tulus bahwa kehadiran Yong Hui merupakan kehendak Tuhan memilih mereka karena mereka orang baik. Tapi Yong Ok tak bisa menghadapi itu. Ia selalu emosi sesaat ada yang mengganggu Yong Hui. Menganggap pemberian Tuhan ini sangat membebaninya. Namun saat mereka berusia 12 tahun, orang tua mereka meninggal kecelakaan, membuat mereka harus tinggal di rumah adik ibunya. Tantenya itu sangat baik, namun sepupu dan omnya tak bisa menerima keberadaan Yong Hui, dan selalu membuat mereka bertengkar. Ia yang tak bisa menerima semuanya akhirnya marah besar menghancurkan makanan. Mereka hanya bisa bertahan setahun.
Ia yang sangat sengsara dengan saudaranya selalu mencoba berbagai hal untuk meninggalkannya, namun entah karena alasan apa dia selalu tak bisa meninggalkannya hingga suatu hari ia menemukan panti itu. Ia bisa lega meninggalkannya di sana. Sementara ia harus cari uang untuk biaya perawatan Yonghui. Ia mulai cari uang saat berumur 22 tahun, tapi alasan sebenarnya adalah untuk jauh-jauh dari Yonghui, berpindah-pindah kota hingga akhirnya semakin jauh ke Pulau Jeju. Ia juga tak menepati janji, hanya mengirim uang dan tak pernah mengunjunginya. Terakhir bertemu dengannya 2 tahun lalu. Dengan begitu ia mengira Yang Hui akan melupakannya, sehingga tak mencarinya lagi seumur hidup, tapi kakaknya itu tak bisa melupakannya. Sangat bahagia saat bertemu dengannya. Singkatnya, saat di parkiran Jun akhirnya menemukannya meminta penjelasan. Namun Yong-ok menyuruhnya berkenalan dengan kakak kembarnya. Seketika John terkejut dengan gagap memperkenalkan dirinya. Yong-ok tentu ingin melihat ekspresi meyakinkan darinya. Kalau Jun tak cocok dengannya, menjelaskan kalau kakaknya menderita Down syndrome lalu pamit. Jun memeriksa di internet mengenai kelainan tersebut, sementara Yonghui minta adiknya tak pacaran dengan John karena kaget saat melihatnya. Di lain sisi, Gi Jun mengajak Dal-i bicara. Entah apa yang disampaikan Gi Jun, Dal-i terlihat senang menyetujui dan merestui permintaan Gi Jun. Sedangkan Yong-ok singgah di tempat Hui karena kakaknya kebelet pipis. Melihat itu semuanya terkejut. Yong-ok sedikit kecewa dengan terpaksa memperkenalkan kakaknya. Saat mereka masuk, ibu yang punya minimarket mulai menggosip meledek saudara Yong-ok. Wati tiba-tiba membelanya. Begitupun yang lain. Chin Hui juga meminta mereka untuk tidak terkejut lagi saat mereka keluar nanti. Wati juga mengungkap kalau cucunya penderita autis, jadi harusnya hal itu dianggap biasa saja, apalagi Beoli juga ada di sana yang seorang tunarungu. Yong-ok buru-buru untuk segera pergi, namun ibu-ibu memanggilnya. Hui memperkenalkan dirinya yang tinggal bersama Yong-ok. Ok-dong lalu meminta Beoli untuk membelikan sesuatu untuk Yong-hui. Mereka juga memintanya bergabung. Mereka mengajarkan cara mengasinkan ikan. Yong-ok terdiam, baru kali ini orang-orang sekitarnya bisa menerima keberadaan kakaknya. Jun tiba-tiba datang mengajak Yong-ok bicara sebentar. Yang lain menyuruhnya pergi saja karena mereka akan menjaganya Yong-hui. Beoli memberikan es krim sambil memperlihatkan telinganya yang butuh alat pendengaran. Yong-hui sangat senang di sana, ia bisa punya teman. Karena Yong-ok tak mau pergi, Jun turun memperkenalkan dirinya sebagai pacar adiknya, berharap Yong-hui bisa menerimanya. Yong-ok menjelaskan kalau dia pacaran hanya untuk senang-senang karena sekarang sudah tidak begitu, ia memilih putus saja. Apalagi tadi Jun terkejut melihat kakaknya seolah-olah tak bisa menerima itu. Jun menjelaskan kalau ia wajar terkejut karena baru pertama kali melihat orang yang menderita begitu. Ia bisa menerima semuanya karena perasaannya sangat tulus kepada Yong-ok, dan mungkin dengan berjalannya waktu ia bisa akrab dengan Yong-hui. Yong-ok menjelaskan kalau ia harus menjaga Yong-hui sampai mati, jadi ia tidak yakin kalau Jun mampu menerima itu seperti mantan-mantannya yang lain. Yang awalnya juga seperti Jun, namun lama-kelamaan tak tahan dan memilih pergi. Setiap itu terjadi ia menjadi sangat sedih, jadi ia menyembunyikan Yong-hui dari Jun karena tak mau kejadian itu terulang lagi. Jun menjelaskan kalau ia berbeda dari mantan-mantannya yang lain, ia tak peduli dengan perkataan orang, bahkan orang tuanya, karena ia memang mencintainya. Sambil menggenggam tangannya, Yong-ok tak bisa menahan tangisannya. Bersambung di episode 15.
Kapten Jun terlihat mulai mengakrabkan diri dengan Yong Hui sehingga Yong Ok bisa menerimanya. Sementara Dong Seok memulai kembali kisah cintanya yang terus ditolak. Namun terlihat terjadi konflik panas, ia bertengkar dengan kakaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan di episode selanjutnya.